Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, buat yang pada ngikutin kemarin pasti pada tahu nih. Gue kan lagi getol banget pakai rangkaian mie Bellona biru tuh yang mengandung akar-karbutin. Habisnya kan gue lagi habis dari pantai, terus kulitnya kebakar. Jadi biar mengembalikan nih kulitnya supaya lembab lagi. Dan sekarang alhamdulillah udah lembab lagi karena pakai akar-karbutin tadi. Dan sekarang berarti waktunya untuk mencerahkan. Gue butuhnya nih yang mengandung vitamin C. Makanya sekarang gue mau pakai mie Bell yang warna kuning nih. Jadi yang warna kuning ini nih yang The Soulmate of Stardust itu mengandung vitamin C dan vitamin E buat mencerahkan kulit, gengs. Dimulai dari body scrubnya langsung mengangkat daki-daki semuanya. Pokoknya sel-sel kulit mati juga keangkat biar membuat kulit yang kusam tuh jadi cerah lagi. Terus kita lanjut deh ke body washnya dengan bulir-bulir emas kayak bintang-bintang bertaburan tuh. Cantik banget. Benar-benar membuat mandi tuh jadi happy. Nah, habis itu lotionnya ini yang benar-benar bisa membantu kulit kita lebih sehat dan cerah lagi. Pokoknya ini lotion pamungkas. Jadi ini semua rangkaian paket komplit ya. Buat kalian yang kulitnya tuh mau bebas dari kusam dan bisa jadi cerah sebadan badan. Apalagi kalau rajin nih makainya. Pasti hasilnya nggak bakal mengkhianati kok, gengs. Nah, buat pembeliannya langsung aja klik di bawah tuh link via Shopee atau langsung kepoin aja di Instagramnya @mibellskin. Halo para TikTok mania, jelah norak banget ya pakai mania bahasanya. Nah, mungkin dari kalian yang aktif nih mainan TikTok udah pada tahu nih sebuah hal viral dan penuh pertanyaan mengenai time traveler dari orang Spanyol bernama Javier. Tulisannya sih Javier gitu ya, yang mengaku katanya terjebak di tahun 2027. Dan banyak juga sebenarnya udah ngebahas kasus ini. Tapi belum update gitu ya rasanya kalau kita belum bahasnya di Mr. Stings. Jadi kalau kita juga pengen ikutan dong. Kan gue anaknya suka JB-JB gitu. Ikut dong. Ya begitulah ta. Soalnya ini bener-bener seru banget, geng. Dan memunculkan banyak spekulasi dan dugaan-dugaan dimana sampai terakhir kali itu belum lama masih tetap update soalnya si Javier ini yang memperlihatkan kehidupannya di tahun 2027 itu. Jadinya di sini gue bakal ceritain selengkap-lengkapnya serentetan gitu satu-satu dari awal ya biar detail nih tentang apa aja yang dialami sama Javier dan konspirasi apa aja sih yang mungkin ada di balik kisah ini. Karena mungkin video ini akan agak panjang ya. Soalnya gue mau bikin selengkap-lengkapnya gitu berurutan. Jadi disimak aja nih, kalian bisa nonton satu video ini aja buat mengetahui semua-muanya mengenai si Javier ini. Langsung aja kita mulai ya. Jadi semua bermula pada tanggal 13 Februari kemarin, geng. Dimana ada sebuah akun TikTok nih yang bernama @unicosonreviviente yang merupakan bahasa Spanyol itu ya. Dan kalau kita cek pakai Google Translate, itu adalah artinya satu-satunya yang selamat atau the last man standing gitulah istilahnya. Nah, akun itu tuh tahu-tahu mengupload sebuah video yang menjelaskan katanya dia bernama Javier. Tulisannya tuh Javier ya. Nah, tahu-tahu dia terbangun di sebuah rumah sakit di kota Valencia, Spanyol. Javier itu terbangun dalam keadaan yang lupa ingatan ala-ala sinetron di RCTI. Yang kayak, aku siapa? Yang nggak tahu apa-apa gitu dengan masa lalunya. Pokoknya tahu-tahu kebangun aja tuh di rumah sakit. Yang nggak tahu juga kenapa dia bisa sampai di situ. Waktu dia berjalan keluar mengelilingi rumah sakit untuk mencari petunjuk ya, dia sangat heran karena ternyata nggak ada satu orang pun di sana. Dan waktu dia keluar jalanan juga situasinya kok sepi banget. Nggak ada siapa-siapa, bener-bener plong gitu, sepi kayak notifikasi HP lu. Nggak ada yang ngechat. Bahkan sampai hewan itu juga gak ada, gitu. Misalkan harusnya kan banyak ya, ada kucing oranye kayak lewat, ada burung gitu terbang kan. Gak ada sama sekali. Cuma dia sendirian aja. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari orang-orang di mall, di parkiran, di pantai, sampai ke pusat kota dari Valencia di Spanyol itu. Cuman tetap tidak ketemu siapa-siapa. Nah, uniknya dalam kotanya itu juga nggak rusak atau hancur gitu kayak pasca kiamat apa ada zombie apa gimana gitu ya. Kan karena dia cuma sendirian tuh di situ. Tapi kota itu masih bersih, masih rapi. Sampai semua listrik nih buat lampu-lampu biar nyala, eskalator, lift semuanya masih berfungsi. Jadi situasinya kayak kotanya ini penduduknya tahu-tahu hilang begitu. Kalau kalian pernah nonton Alice in Borderland, ya persis banget kejadiannya kayak begitu. Dan yang lebih anehnya lagi, pas si Javier ini lihat tanggalan di handphonenya, dia baru sadar kalau kalender itu menunjukkan tahun 2027. Dan pas dia ngecek di alat elektronik lainnya kayak di komputer sama Google Home, yang ternyata memang disebutkan juga dia ini berada di tahun 2027. Ya udah, akhirnya semua itu dia share tuh buat bukti melalui media TikTok. Dan jadi heboh dong. Tapi pasti banyak dong yang nanya, kenapa harus TikTok? Javier menjawab karena di sana atau di tempatnya itu hanya TikTok yang berfungsi. Sementara aplikasi dari sosial media lainnya itu pada nggak aktif atau nggak bisa diakses lagi. Dia juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Karena dia sendiri pun lagi mencoba mencari tahu. Nah, makanya pas dia sendiri pun mencari tahu dengan men-share itu semua di media TikTok, barulah dia ini mengetahui ternyata dia bisa berinteraksi dengan orang-orang di TikTok yang mana ternyata netizennya itu pada hidup di tahun 2021, yaitu kita semua. Maka di sini disimpulkan kalau sepertinya dia terjebak di dalam
suatu dunia paralel antara tahun 2001 dan 2027. Jadi bedanya sekitar 6 tahunan, sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya. Makanya keadaan kotanya masih terlihat sama, cuman sepi aja nggak ada orang. Di awal tentunya banyak orang yang nggak percaya lah dengan semua yang di-share sama si Javier ini. Ya kali kan bisa begitu, gimmick doang kali ah. Hingga besoknya di tanggal 14 Februari, Javier ini kembali lagi nih berkeliling-keliling kota dan keadaannya masih sama, sepi banget ya. Nah, video-video yang di-share sama Javier ini tuh makin lama makin viral. Karena banyak orang yang penasaran. Dan berhubung Javier ini juga di sana nggak punya siapa-siapa ya, cuman sendirian doang. Jadi dia selalu berinteraksi dengan orang-orang di TikTok buat menemani dia. Nah, tapi karena masih banyak yang nggak percaya nih, banyak netizen yang menantang si Javier untuk merekam keadaan jalanan misalkan lagi siang hari. Kan nggak mungkin dong, masa ya bantaran 1 atau 2 mobil aja nggak ada yang lewat. Akhirnya dia rekam tuh buat pembuktian dan beneran sepi, geng. Padahal itu konteksnya jalan raya. Masih nggak puas nih, netizen kan ibaratnya suka banget sama nantangin ya. Bisa aja di situ jalannya lagi ada penutupan jalan. Apa bagaimana misalkan kayak Car Free Day begitu kan? Coba deh lu datengin bandara, berani nggak? Tantangan itu diterima, geng. Di videoin lagi deh tuh bandara. Dan anehnya memang terlihat bandaranya itu juga kosong. Yang mana hal ini menjadikan kayak semacam tanda tanya. Apakah itu semua direkam pada saat pandemi dan lockdown? Tapi kalau misalkan lockdown sekalipun, seharusnya namanya bandara tetap ada penjaganya gitu nggak sih? Ya minimal OB atau sapam lah. Tapi ini pure kosong total. Dari situ netizen makin antusias nih. Kayak kalau yang percaya ya udah percaya aja kalau si Javier ini katanya terjebak di tahun 2027. Ya memang sulit dijelaskan. Tapi kalau orang-orang yang nggak percaya nih pada mikir, gimana itu caranya bisa ngerekam dengan keadaan kota yang sesepi itu? Kayak nggak masuk akal soalnya kosongnya. Makin banyak deh tuh orang-orang yang mungkin nih zodiaknya Aries kali ya, alias suka nyuruh-nyuruh. Si Javier nih suka disuruh-suruh jadinya. Coba dong lu ke restoran yang paling rame, baru deh kita percaya kalau entar di situ juga sepi. Ya udah akhirnya si Javier nih videoin tuh. Masuk dia ke sebuah restoran yang terkenal selalu penuh. Tapi pas dia mau masuk nggak dikunci ternyata pintunya dan di dalamnya sepi, nggak ada orang. Siang-siang loh padahal itu. Terus ada yang komen lagi nih, Kak, ke sekolah dong coba. Dijabanin deh, pas ke sekolah tetap kosong, nggak ada murid, nggak ada guru, minimal atau satpam juga nggak ada. Semuanya kosong-song. Nah, oke lah, misalkan restoran, sekolah kosong. Yang namanya kalau dalam keadaan lockdown kan emang nggak dibuka, ya nggak ada orang. Dan kalau bandara tadi juga mungkin waktu lagi nggak beroperasi tuh lagi lockdown lagi-lagi. Ya walaupun nggak masuk akal sih, tapi 1 orang aja nggak ada gitu ya. Sekarang gini deh, ada tempat nggak kalau yang misalkan dalam keadaan lockdown nih, nggak mungkin deh ikut-ikutan nggak ada orang, alias kosong-song melompong begitu? Ya jawabannya apalagi kalau bukan rumah sakit? Ya masa rumah sakit bisa kosong? Megah-megah bentar orang itu bagaimana nggak dirawat? Dari situ langsung lah Javier mendatangi 3 rumah sakit sekaligus. Bukan cuma 1 nih, takutnya kan nanti dituduh, itu lu ke rumah sakitnya rumah sakit yang nggak beroperasi kali, kayak RS Tayu tuh kisah horor kemarin. Jadinya dia ke 3 rumah sakit, dan di ketiga-tiganya tetap semuanya kosong. Yang padahal 1 dari 3 rumah sakit itu merupakan rumah sakit resmi yang terbesar dan tersibuk di kota Valencia bernama IMED Hospital. Ya masa iya rumah sakit sebonafit itu niat banget begitu ya ngosongin gedung buat syutingnya si Javier TikTok kan? Gila-gila konten kali ah. Akhirnya makin banyak nih netizen yang percaya dan mulai tertarik dengan fenomena ini yang jatuhnya banyak memunculkan konspirasi tentang dunia paralel dan perbedaan dimensi waktu. Agar Javier yang ternyata terbangun di tahun 2027 gak cuman bisa berkomunikasi dengan netizen di tahun 2021 melalui media TikTok, tapi juga bisa berinteraksi lebih lagi, kayak misalkan menyentuh barang yang sama. Akhirnya dilakukan eksperimen di mana Javier mencoba menyebarkan 4 gantungan kunci di beberapa titik kota di Valencia. Ada yang ditaruh di Menara Saranu tuh namanya, ada juga pokoknya di beberapa titik kayak di alun-alun kota sama yang di tempat-tempat ramai orang lah. Mengetahui hal itu, gak lama netizen yang berada di kota Valencia langsung datengin tuh ke titik-titik yang diberitahu di mana Javier meletakkan gantungan kuncinya. Dan beneran loh, mereka ini menemukan gantungan kunci tersebut yang memang ditaruh di sana. Nah, hal itu kayak semacam membuktikan kalau sebenarnya Javier ini jangan-jangan berada di waktu yang sama dengan tahun 2021 ini. Tapi paralelnya tuh berbeda. Yang keadaannya itu kalau di Javier tahunnya 2027. Tapi anehnya Javier ini tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Begitu pula juga sebaliknya. Lanjut lagi kita ke tanggal 2 Maret. Orang-orang ini masih banyak yang nggak percaya. Dan pada caper gitu. Pada komen kayak, coba datengin stasiun bawah tanah deh. Yang paling rame tuh di kota. Dijabanin ke sana lagi. Ya kosong gengs pokoknya. Nah selanjutnya di tanggal 7 Maret. Ada netizen yang nyaranin. Kayak, coba deh kamu balik lagi ke rumah sakit waktu tempat kamu bangun tuh. Kalau kamu ternyata pasien di sana pasti ada track recordnya dong namanya rumah sakit. Nah Javier pikir, oh iya juga ya. Akhirnya dia balik deh tuh ke sana. Nah di sana dia menemukan sebuah catatan medis atas nama dirinya tuh Javier. Dan di situ dia menemukan juga sebuah kalung gitu berbentuk liontin emas di atas catatan medisnya. Dan kayak ada sesuatu info juga mengenai uji coba menjelajah waktu yang dia juga nggak ngerti gimana itu cara bacanya ya. Di tanggal 18 Maret, Javier dapat tantangan lagi nih dari netizen. Dia diminta untuk datang ke stadion bola, tempat klub bola Valencia. Kenapa dia diminta ke sana? Karena kalau di tahun 2021 ini, tepatnya kan itu di bulan Maret ya, oke itu adalah bulan-bulan yang sibuk. Karena akan ada pertandingan di tanggal 21 Maretnya. Jadi
pasti klubnya itu pada sibuk latihan dong. Bisa nggak nih si Javier ngasih bukti kalau stadion bola tuh bisa-bisa kosong kalau dia beneran ada di tahun 2027? Sama Javier diturutin. Begitu kunci gerbang dibuka, dia masuk dia tuh ke stadion utama, ke ruang tim manajemen yang kosong, dan mustahil orang bisa bebas masuk ke sana kalau dalam situasi yang normal kan. Maksudnya kalau dia ini bohong cuman ala-ala ngaku di 2027 padahal sama-sama di 2021. Ya gimana caranya pada hari itu tuh stadion bisa kosong? Harusnya pada sibuk buat latihan kan nanti tanggal 21-nya. Oke deh, di sini kelihatannya mungkin kalau orang itu bisa diajak kong kali kong, suruh ngumpet bentaran deh bangsa 2 menit gitu buat di videoin kan, soalnya video TikTok bentar-bentaran doang ya. Gak kayak YouTube gitu bisa ngerekam 5 jam juga dijabanin. Nah netizen akhirnya nantang lagi. Coba lu ke kebun binatang. Ya masa kebun binatangnya pada diumpetin? Kayak macan disuruh ngumpet, gajah disuruh kabur dulu begitu kan nggak bisa ya. Repot itu kak. Beneran loh, pas dia ke kebun binatang kagak ada binatang apa-apaan. Semuanya kosong yang bener-bener mind blowing banget. Jadi kayak ini beneran nggak sih? Dan para netizen ini sama nih kayak kita, yang punya banyak pertanyaan dan kekepoan atas semua yang terjadi pada Javier. Kayak ada juga nih nanya, kok masih bisa kayak akses internet sama listrik? Harusnya kan kalau emang udah nggak ada orang sama sekali, mau mati dong, nggak ada yang ngoperasiin. Ya jawabannya lagi-lagi Javier juga kagak tahu. Macam kayak kalau cuma bisa TikTok doang tuh yang diakses. Yang jelas pokoknya kan tadi katanya ketika dia bangun pertama kali, dia coba otak-atik HP-nya, dan satu-satunya aplikasi yang berfungsi itu adalah cuma TikTok. Makanya dia main TikTok aja. Kali ini ada netizen yang bisa bantu dia. Ternyata yang jawab malah netizen di tahun 2021 ini. Ada juga nih netizen yang bilang kayak cobain dong nyalain TV, kita mau lihat siaran 2007 kayak gimana sih. Cuma sayangnya nggak ada siaran TV apa-apa, geng. Selain TV-nya ngeblur kayak semut-semut gitu aja, semua channelnya nggak ada. Setelah 2 bulan dia hidup sendirian di tahun 2027, yang makin lama makin nggak make sense ya. Maksudnya selama itu 2 bulan kok bisa nih kotaknya kayak dikosongin. Di tanggal 3 April, dia mencoba lagi nih mengkoneksikan dirinya dengan para netizen di tahun 2021 setelah agak beberapa lama vakum. Kali ini dia membuat sebuah lukisan dengan cap gitu telapak tangan, dan dia sebar lagi tuh di beberapa titik di kota Valencia. Ya mirip-mirip kayak tadi gantungan kunci di awal-awal. Dan beneran aja lagi-lagi, lukisan itu ditemukan sama netizen di tahun 2021 ini, yang mana eksperimen tersebut tuh semacam menguatkan kalau dimensi di 2027 masih nyambung nih sama dimensi di 2021. Hingga semakin lama kisah ini semakin menarik. Seminggu kemudian, dia pergi ke buah shelter gitu, dan di sana dia menemukan dokumen yang bertuliskan eksperimen untuk Javier gitu tulisannya. Nah, di dokumen itu tuh tertulis kurang lebih kayak gini. Javier, tentunya Anda belum menyadari siapa diri Anda, tapi percayalah kepada kami masih terkoneksi dengan Anda. Hingga nantinya Anda akan mengerti semuanya. Anda harus melakukan sebuah rencana dan mencari tahu kenapa Anda terbangun di sini, dan di mana sebenarnya Anda sekarang. Karena waktu yang sedang berjalan sekarang tuh sama seperti waktu yang Anda rasakan. Semuanya sangat terhubung. Sekarang Anda memiliki sebuah kalung, dan kalung itu adalah kuncinya. Kami mengirimnya dari tahun 2021 untuk menyelesaikan sebuah misi. Tapi kami mengalami masalah di ruang waktu Anda. Anda berada di dimensi di mana tidak ada manusia dan hewan. Kami berharap Anda tenang, karena kami akan segera mengirim bantuan. Dari situ bagian menduga kalau si Javier ini merupakan sebuah kayak kelinci percobaan dari sebuah perusahaan misterius yang sedang mengembangkan mesin waktu. Wah, kayak di film-film ya. Nah lanjut di tanggal 22 April, Javier mencoba untuk ke kantor polisi ya buat mencari petunjuk lah, tapi nggak ada apa-apa. Dan hal ini juga aneh ya, kalau kantor polisi kok bisa kosong. Gimana itu syutingnya kalau bohongan? Lalu dia ke gedung pemadam kebakaran yang harusnya standby 24 jam, tapi lagi-lagi Javier menunjukkan kalau kantor pemadam juga kosong. Sampai ada netizen nih dari TikTok yang ngasih tahu kalau katanya di salah satu universitas di Valencia itu ada penelitian soal mesin waktu. Jadi Javier pergi tuh ke Valencia dan langsung ke kampus yang dimaksud. Tapi tetap nggak ada apa-apa. Dia cuma nemuin mesin-mesin aneh yang dia sendiri nggak tahu itu buat apa. Nah selama itu pun kan orang-orang nih tetap masih suujon ya. Dimana Javier kelilingnya di kota Valencia aja tuh. Ya pada nyangka pada kong kali masyarakat situ buat syutingnya si Javier. Akhirnya di tanggal 19 Mei, Javier keluar kota tuh ke kota Madrid. Yang sama kondisinya juga kosong di sana. Ini masa 2 kota bisa kosong? Ya jujur kita jadi juga bingung kan ya. Sampai dia datang tuh ke salah satu bandara tersibuk di Eropa yang seharusnya nggak mungkin kosong, tapi kenyataannya nggak ada orang. Karena Javier mulai menjadi perbincangan yang viral. Di tanggal 20 Mei, seorang public figure bernama Damian Mola menantang si Javier untuk datang ke studionya dia tempat biasa syuting. Javier diminta mengambil sebuah buku di ruangan syuting yang nggak pernah sepi. Pasti ada orang deh pokoknya. Tapi beneran, tahu-tahu si Javier datang ngambil buku yang dimaksud itu. Cuman si Damian ini nggak ngeliat kedatangan si Javier sama sekali. Ya kaget lah dia. Karena studionya itu katanya 24 jam rame orang. Tapi nggak ada satupun orang di sana ngeliat si Javier. Pas ngecek ke CCTV, ternyata ada adegan pintu kebuka sendiri dong. Yang berarti mungkin itu Javier yang datang secara invisible gitu ya, karena cuma bayangannya doang untuk kelihatan dari dimensi lain untuk mengambil bukunya. Wah, makin gak jelas, makin aneh nih, geng. Lanjut topik kita ya. Di tanggal 3 Juni, dari kota Madrid tadi, Javier balik lagi tuh ke kota asalnya Valencia. Dia mikir gimana caranya bisa memecahkan semua ini. Dan tiba-tiba dia inget tuh sama kalung yang ditemuin di rumah sakit. Dan setelah dipikir-pikir lagi, kalung itu kayaknya bentuknya tuh mirip deh sama alat-alat aneh, alat-alat bulat yang dia temuin di universitas, yang katanya itu merupakan bagian dari penelitian mesin waktu. Ya tapi dia lagi-lagi no clue. Gak ada petunjuk dia harus ngapain. Karena
ya mau nanya ke siapa gitu ya. Netizen juga pada suka kagak bisa bantu sih, nyuruh-nyuruh doang. Soalnya pas akhirnya dia memvideokan sebuah catatan medis yang dia temukan di rumah sakit, sama ada beberapa dokumen yang dia temukan di shelter. Soalnya kayak dokumen itu mirip-mirip ya. Intinya mau minta bantuan nih ke netizen buat mencari misteri antara Kalu, catatan medis dan dokumennya. Siapa tahu bisa balikin dia ke tahun 2021 nih. Tapi ya netizen sama bingungnya kagak bantu. Merasa hopeless, dia memutuskan untuk menerima hidupnya dan bersenang-senang aja lah di tahun 2027 nih. Mau sendirian juga ya udah bodo amat. Hingga di tanggal 26 Juni, ceritanya Javier nih lagi jalan-jalan tuh, terus ngeliat toko Levi's tuh, Levi's baju gitu kayak permak Levi's kalau di sini. Terus dia masuk aja tuh, ngambil baju sama celana sesuka hati. Keluar dari toko, bunyi alarmnya bunyi. Yang menandakan kayak masih ada tag-nya gitu, kayak orang mau nyuri. Kalau udah ribut-ribut alarmnya nyala gitu ya, nggak ada orang sama sekali yang datang, gengs. Bingung nggak lu? Nah, pas di tanggal 30 Juninya nih, ada sebuah peristiwa langka. Dimana Toto Javier melihat kayak ada burung terbang gitu beberapa. Wah, udah ada mulai makhluk hidup nih, kenapa nih? Dari situ dia balik lagi ke shelter tempat dia nemuin dokumen eksperimen tuh. Nah, kali ini di situ dia menemukan sebuah surat yang intinya Javier disuruh ingat-ingat siapa dia di masa lalu. Dan juga dia harus ingat dari mana dia berasal. Javier lalu balik lagi ke universitas tapi nggak nemuin apa-apa dan dia balik lagi ke shelter. Kali ini, dia menemukan kotak kecil yang berisi sobekan kertas berisi alamat koordinat gitu. Ternyata titik koordinatnya itu mengarah ke castle yang ada di kota Lorca. Pokoknya ini castle yang amat sangat bersejarah, yang jaraknya kurang lebih 3 jam kalau naik mobil dari kota Valencia. Akhirnya Javier ke sana tuh dan sampai di tanggal 5 Juli di castle kota Lorca tapi nggak nemuin apa-apa. Padahal dia udah ngikutin titik koordinatnya maksudnya. Dia akhirnya masuk dan jalan-jalan ke kota gubernur di sana atas request dari netizen lagi-lagi. Tapi tetap aja nggak ada orang. Di tanggal 14 Juli, Javier balik lagi ke castle kota Lorca atas saran dari netizen yang ngingetin dia kalau dia kesana kan karena petunjuk tuh dari kertas sobekan titik koordinat. Jadi Javier nih harus fokus lah nyari petunjuk di castle itu, jangan jalan-jalan lu. Tapi ya lagi-lagi Javier tetap nggak nemuin apa-apa nih, netizen nyuruh doang sih. Akhirnya ya udah lagi lanjutlah jalan-jalan. 2 hari kemudian Javier balik lagi ke Valencia dan dia masuk ke official store merchandise tim bola Valencia. Di situ Javier dengan seenaknya nyetak namanya sendiri, dia jersey bola dan ngelakuin apapun yang dia suka. Ih, bikin iri ya. Beberapa hari kemudian dia balik lagi ke shelter berharap ada petunjuk. Tapi dia nggak nemu apa-apa dan dia lebih memilih untuk bengong di sana. Terus dia baru inget tuh kalau ada tempat yang belum dia datangi di castle kota Lorca. Besoknya Javier tuh sampai lagi tuh balik ke castle di kota Lorca. Aduh, bolak-balik mulu. Pegel. Dan dia masuk ke sinagog Lorca yang merupakan tempat bersejarah situs peninggalan kaum Yahudi yang masih terawat. Di sana dia nemuin kotak kecil yang isinya titik koordinat lagi nih. Jadi kayak petunjuk lagi yang mengajaknya mengarahkan tuh ke Alhambra. By the way, Alhambra ini juga situs bersejarah yang jaraknya sekitar 2 jam naik mobil dari kota Lorca. Jadi terus lagi deh tuh. Mengikuti petunjuk itu, Javier tiba di kota Alhambra yang harusnya ramai turis yang nggak pernah sepi tuh kota. Dia pun ke tempat-tempat bersejarah, tapi lagi-lagi sepi semua coy. Alhambra ini tuh tempat bersejarah peninggalan kerajaan muslim yang jadi tempat wisata untuk tujuan pendidikan. Nah di situ netizen pada heran dong, kok bisa Alhambra kosong? Langka banget pokoknya namanya Alhambra kosong. Dan setelah muter-muter Alhambra, Javier pun nemuin kotak isi titik koordinat yang lagi-lagi kali ini tuh mengarahkan dia ke Gua Nerja di wilayah Malaga. 3 hari kemudian Javier sampai ke Gua Nerja. Dia bilang nih sama netizen kalau dia mau keliling-keliling dulu. Dan kalau nemuin sesuatu dia bakal update ke netizen. Tapi besoknya si Javier nggak ada kabar apapun. Netizen jadi khawatir nih. Lusunya ternyata si Javier baru ngabarin kalau katanya dia terkurung di Gua Nerja. Jadi dia nggak bisa ngecas HP. Soalnya Javier ini biasa ngecas HP-nya itu di mobil polisi yang selalu dia bawa-bawa. Jadi dia kemana-mana tuh pakai mobil polisi. Sengak banget nggak? Nah di Gua Nerja, Javier pun nemuin kotak kecil yang di dalamnya ada potongan kertas lagi. Buset deh. Lagi-lagi ini ada sebuah koordinat yang mengarahkannya ke Algazaba namanya. Situs bersejarah juga yang masih di daerah Malaga. Pokoknya Algazaba ini tuh masih satu kawasan lah sama Gua Nerja tadi. Pada tanggal 28 Juli, Javier tuh muter-muter ke kota Malaga. Dan di sana dia nemuin kotak kecil lagi yang isinya koordinat lagi. Buset, capek nggak lu? Kali ini koordinatnya menuju ke Cordoba, yaitu museum keagamaan. Pada tanggal 3 Agustus, Javier ini mulai capek nih kayak kita nih ngikutin koordinat yang kagak ada ujungnya. Buset, ngikutin juga pegel yang ngikutin. Dia bingung kok semuanya tempat bersejarah. Dan setelah dikumpulin jadi satu, sobekan kertas-kertas tadi itu kayak menjadikan sebuah kertas lembar yang kayak dipisah-pisahkan. Dan ternyata di bawah clue koordinatnya itu ada nama dari macam-macam rasi bintang luar angkasa yang nggak tahu apa maksudnya. Ya tapi karena itu satu-satunya petunjuk, mau nggak mau Javier harus ngikutin alur main dari si kotak ajaib mengenai koordinat-koordinat tadi. Dia pergi deh tuh ke Cordoba dan dia ke museum keagamaan juga. Beberapa hari kemudian setelah keliling Vedian, nah di sana dia ketemu kotak kecil lagi tuh di museum orang Katolik dan di sini ada informasi koordinat yang mengarah ke kota Sevilla. Sampai di kota Sevilla dia ngerekam lagi nih kosongnya kota tersebut. Jadi di sini dia udah berhari-hari berbulan-bulan pindah-pindah kota dan semua kota kosong. Ini benar-benar amazing banget gitu. Soalnya tanpa terasa dia berarti udah melewati sekitar 186 hari dengan berada sendirian di tahun 2027. Hingga memasuki di bulan September, Javier ini ada adegan kayak iseng ngambil emas dan berlian di sebuah toko perhiasan. Tapi karena dia seorang diri, nggak ada yang nyegat dong.
enak banget kalau begitu ya. Dia bawa pulang aja tuh dengan santai, yang menunjukkan ke netizen kayak bener-bener dia bisa melakukan semua hal semaunya di kota itu di tahun 2027. Dari situ Javier melanjutkan lagi ke koordinat berikutnya. Koordinat itu berada di bibir laut yang banyak terdapat banker. Nah, lagi-lagi kali ini dia menemukan kotak ajaibnya lagi tuh. Tapi ternyata di dalamnya kertasnya kosong, nggak ada koordinat lagi, gengs. Cuman ada angka 8827. Javier muter-muter lagi tuh di daerah itu dan nemuin kotak kuning yang ada tulisan danger. Terus ada gambar tengkoraknya gitu. Ya karena takut ya begitu nggak dibuka kotaknya sama si Javier. Di tanggal 18 September, Javier balik lagi ke Valencia. Pas lagi mikir berhari-hari kayak harus ngapain lagi ya. Dia ngecek-ngecek di itu. Kertas yang terakhir kali cuman angka 8827 nih, petunjuknya kapan lagi ya? Kagak ada titik koordinat, kagak ada apa-apaan. Tapi pas dilihat pakai semacam kayak sinar biru, baru kelihatan deh tuh di mana destinasi berikutnya adalah pusat kota Barcelona. Besoknya langsung Javier tiba di Barcelona dan tetap sepi, ini nggak ngerti lagi gue udah. Dan di tanggal 1 Oktober, Javier masih ada di Barcelona dan dengar ada alarm mobil nyala dari sebuah showroom mobil. Dia kira kan ada orang kan tuh sampai bisa mobil nyala. Pas disamperin, alarm mobilnya tuh berhenti dan nggak ada siapa-siapa di sana. Jatuhnya ini kayak horor ya. Karena bingung mesti ngapain, dia jadinya ngambil mobil baru yang ada di showroom tadi tuh sambil ninggalin liontin yang dia dapat dari universitas sebagai petanda orang-orang di tahun 2021 kalau dia pernah kesana. Akhirnya si Javier mutusin untuk nikmati hidup dan rehat sejenak. Minum koktail sambil nikmati pemandangan di tempat VIP. Di tanggal 18 Oktober, Javier akhirnya balik lagi ke Valencia karena di Barcelona dia nggak nemuin apapun. Dan saat nyampe di Valencia, dia balik lagi ke shelter tempat dia beberapa kali menemukan petunjuk. Javier yang udah capek kayak kita nih dengan petunjuk-petunjuk yang nggak jelas, udah mulai pasrah dan berusaha menikmati hidupnya aja lah di tahun 2027. Dia pergi ke sebuah pelabuhan karena mau coba keluar negeri dengan nyetir kapal pesiar sendiri ceritanya. Udah 2 minggu latihan nyetir nih, Javier memutuskan untuk naik speedboat keluar negeri aja lah. Sampai akhirnya setelah 6 hari di lautan, dia lihat sebuah kota yang ternyata itu masih di Spanyol, kota Barcelona. Karena capek naik kapal, Javier nepi itu di kota Barcelona dan pergi ke Hotel Hilton. Dia pokoknya ngikutin kata netizen apalah untuk ngerekam kota Barcelona di malam hari dari atas hotelnya buat memperlihatkan bener-bener sepi itu. Ya udah dia ngerekam tuh, ternyata beneran kosong, nggak ada kendaraan yang lewat satupun. Dan konten terakhirnya di TikTok adalah di tanggal 11 November kemarin, di mana dia pergi ke Stadion Barcelona dan terlihat lagi-lagi tidak ada orang. So guys, itu rentetan lengkap sampai capek kita nyeritainnya ya dari akun TikTok yang viral banget tuh, si Javier Misterius dari tahun 2027. Ya walaupun emang panjang banget, biar kalian puas lah daripada bukain TikToknya satu-satu, kan itu lebih pusing, ribet kan. Tapi sebenarnya siapa sih Javier ini? Nah, dari segala pertanyaan dan konspirasi, ada yang bilang katanya dia ini polisi karena mungkin kayak tadi tuh semuanya diakses di waktu lockdown. Dan karena dia ini polisi, dia punya akses ke tempat-tempat yang kayak susah untuk dikunjungi. Ya kalau polisi kan bisa kayak punya izin buat mantau gitu ceritanya, dan nggak ada kekhawatiran buat ditangkap. Ya dugaan ini karena ada sebuah video saat Javier lagi lewat bioskop tuh, dan waktu di zoom ternyata ketangkep gambar tuh kalau di bioskopnya lagi tayang film Wonder Woman yang keluaran tahun 2020, alias makanya kemungkinan besar rekamannya tuh diambil di Spanyol waktu lagi lockdown. Tapi dugaan ini juga agak membingungkan, karena misalkan sepunya aksesnya gitu dia polisi atau se-lockdown-lockdownnya, masa ada kota sesepi itu dan kotanya ini dia kan kemana-mana gitu, nggak cuma satu doang, hewannya juga sampai nggak ada di kebun binatang. Itu sih yang bikin bingung. Nah terus ada juga yang bilang kalau mungkin dia nih orang dari kayak semacam yang biasa ngambil Google Street View atau Apple Maps, yang biasa bawa kamera buat kepentingan Street View gitu, dimana soalnya kameranya tuh bisa punya teknologi menghilangkan objek-objek kayak ngilangin orang atau makhluk hidup agar jalanan tuh tampak jelas kelihatannya gitu. Tapi ada satu waktu nih si Javier tuh membuktikannya kalau ya dia ngerekamnya pakai handphone doang, nggak pakai alat yang aneh-aneh. Atau jangan-jangan misalkan dia orang promo film kali. Karena ini ada salah satu rumah produksi di daerah Spanyol sana yang bernama Beta Studio. Nah, Beta Studio ini memang menayangkan serial TV berjudul Unico Sobreviviente yang namanya kan ya mirip tuh sama akun TikToknya Javier. Ya bisa masa iya si Javier ini beneran time traveler begitu ya? Karena jauh di lubuk hati gue paling dalam nih, dalam banget gitu ya, agak terlalu hiperbola sih gue rasa. Karena gue menganggap ini kayak semacam seru-seruan aja. Dan teknologi sekarang kan emang udah canggih ya, apalagi buat kayak produksi film, kayak film-film Hollywood lah, Avengers segala macam kan semuanya green screen. Bohongan semua. Tapi pas diklarifikasi lagi ke rumah studio tadi, mereka bilang nggak sama sekali, malah mereka ini terinspirasi dari ceritanya Javier, makanya dibuat serial TV begitu. Jadi mana yang bener nih? Abisnya kalau diteliti lagi nih, netizen kan kayak pada suka detektif dadakan. Sepertinya memang akun tersebut itu melibatkan banyak pihak, jadi nggak cuma satu orang. Selain mukanya si Javier ini nggak pernah kelihatan emang ya, jadi kemungkinan kan bisa ganti-ganti orang tuh. Nah, di beberapa videonya itu terlihatnya soalnya tangannya juga beda-beda. Bukan sekedar ada tangan yang berbulu sama enggak ya, kalau bulu mah bisa dicukur, tapi bentuknya juga beda, gengs, kayak emang lain aja itu orang tangannya. Nah terus, box yang dia temukan berkali-kali tuh yang merupakan ada petunjuk koordinatnya, itu juga kelihatannya boxnya sama itu mulu di tempat-tempat lain pun. Karena ada bagian cacat di box tersebut, yang selalu di bagian itu-itu aja, bagiannya sama. Nah, jadi menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi sih agak cukup aneh aja sih jika hal-hal seperti ini viralnya atau medianya tuh dari TikTok asalnya. Jadi bikin seujung nih, mohon maaf.
Ya tapi lagi-lagi buat seru-seruan aja. Cuman mungkin buat kalian yang percaya nih, dan mungkin punya konspirasi lain mengenai Heavy Rain, boleh dong komen-komen di bawah ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah, terima kasih banyak dan sampai jumpa di kasus Mesusting selanjutnya. Assalamualaikum.